perempuan itu kan katanya mainnya perasaan, katanya ya, tapi saya juga nggak bisa membuktikan itu. Mainnya perasaan, mudah tersinggung, baper. Saya kira itu stereotip terhadap perempuan yang itu yang harus kita hilangkan. Yang menghilangkan itu ya perempuan sendiri. Nggak ada cara lain untuk mengubah stereotip itu kecuali kita membuktikan bahwa kita tidak seperti itu. Justru perempuan itu harus berdaya, bukan diberdayakan. Di dunia yang dipenuhi oleh potensi dan mimpi, perempuan layaknya bintang di langit yang luas, bersinar namun sering terhalang oleh awan. Meski menduduki hampir separuh populasi global, nyatanya hanya ada 24% perempuan yang mampu menduduki posisi kepemimpinan. 78 tahun Indonesia merdeka, hanya ada satu perempuan yang mampu menduduki posisi presiden. Bahkan, dari 34 menteri di kabinet yang sedang berlangsung, hanya ada 6 perempuan yang mampu menduduki posisi tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah laki-laki dan perempuan yang ada di Indonesia hampir sama, yakni laki-laki sebanyak 136.661.899 jiwa, atau sekitar 50,58% dari total penduduk. Sedangkan perempuan sebanyak 133.542.018 jiwa, atau sekitar 49,42% dari total penduduk. Jumlah yang tidak terlalu berbeda tersebut menimbulkan pertanyaan, mengapa masih sedikit perempuan yang dapat mencapai posisi kepemimpinan? Lantas, bagaimanakah kisah perempuan hebat yang mampu melawan stereotip di jalannya? Saya, Nadia Aurelia, akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah narasumber kami. Selamat datang di Titik Berkabut. Perkenalkan, saya Yasnita. Saya adalah dosen Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Dan saat ini saya mendapat amanah dari Rektor Universitas Negeri Jakarta untuk menjadi koordinator Pusat Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora dan Kajian Wanita LPPM Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama, saya ingin menjelaskan bahwa saya lahir dari kultur keluarga di mana laki-laki dan perempuan itu punya posisi yang setara dalam memperjuangkan sesuatu gitu ya. Kebetulan saya adalah orang Aceh dan teman-teman tahu di Aceh banyak sekali pahlawan-pahlawan perempuan mulai dari Kemalaya Hayati, Cut Nyadin, Cut Mutia dan sebagainya. Artinya secara kultural perempuan di kultur saya itu ya kami punya posisi yang setara meskipun ada hal-hal yang oleh agama diatur secara tegas bahwa laki-laki adalah imam gitu ya, laki-laki adalah sebagai pemimpin, tapi berkaitan dengan kontribusi dalam memperjuangkan sesuatu kita punya hak yang sama. Nah, karena kultur keluarga seperti itu saya bertumbuh dan dididik dalam keluarga di mana orang tua saya memberikan ruang yang sangat besar, sangat luas untuk saya berkontribusi. Apalagi kemudian saya adalah anak pertama gitu ya, anak pertama yang harus punya kekuatan leadership. Nah, jadi kultur itu sangat berpengaruh gitu ya Mbak ya, Mbak Nadia. Nah, kemudian yang kedua, saya kira ini persoalan passion ya, passion. Saya adalah orang yang sangat tertarik dengan bidang-bidang sosial kemasyarakatan. Sejak saya SMP, saya ingat sekali, saya sudah aktif di dunia sosial kemasyarakatan, mulai sebagai Karang Taruna, atau ikut kegiatan apa saja di mana saya bisa berinteraksi dengan banyak orang. Saya kasih contoh organisasi yang sekarang sedang saya pimpin, itu namanya Al-Falah Group ya, salah satu organisasi sosial kemasyarakatan masyarakat Aceh Selatan.
itu mayoritas laki-laki. Sering sekali kalau rapat-rapat itu saya adalah satu-satunya perempuan gitu ya. Dan sebelum saya menjadi ketua umum di organisasi itu saya sebagai wakil ketua umum waktu itu, pernah juga di bidang publikasi gitu ya. Itu ketika rapat saya tahu banyak laki-laki yang underestimate. Tapi karena mereka melihat, wah kita kuat nih bisa mengambil keputusan dan pendapat kita rasional gitu ya. Saya kira lama-kelamaan mereka bisa berterima. Oh bahkan setelah itu mereka selalu mencari saya. Kok Yasnita nggak datang sih kalau saya nggak datang? Dia tuh nanti pendapatnya suka itu tuh out of the box gitu kan. Nah jadi saya melihat laki-laki ini kalau dia underestimate terhadap perempuan, dia tuh cuma butuh apa ya? Butuh bukti aja. Oke perempuan, kalau kamu berkecimpung di masyarakat gitu kan, buktikan bahwa kamu itu bisa gitu, bahwa kamu berani. Dan yang paling sulit menurut saya, ini kendala besar perempuan adalah dalam mengambil keputusan. Kemampuan mengambil keputusan itu adalah skill. Saya mesti punya punya skill dalam mengelola waktu terutama gitu. Nah, saya melihat ini pengalaman ya. Kan kadang-kadang ibu-ibu bekerja itu sering dapat stigma dari masyarakat. Wah itu pasti mereka tuh bukan ibu rumah tangga yang baik. Mereka pasti nggak punya banyak waktu untuk mendidik anak-anaknya gitu kan. Nah, saya mensiasati itu dengan satu, ketika anak saya sekolah sampai SMA, mereka saya sekolahkan di tempat terdekat dengan saya bekerja. Sehingga setiap hari kami pulang dan pergi bersama sampai anak saya SMA. Itu cara saya supaya saya tetap punya ruang interaksi dengan mereka gitu ya. Kemudian cara kedua, secara berkala, misalnya ini kan lagi di kampus, terus saya WA, abang udah makan apa belum, lagi ngapain nak, gitu-gitu ya. Jadi memaksimalkan interaksi melalui perangkat yang kita punya gitu ya. Dan saya kira itu sangat efektif. Pertama, anak saya merasa selalu, oh ibunya ada nih gitu kan, meskipun orangnya nggak ada. Nah jadi ini lagi-lagi pengalaman, kalau ada stigma yang mengatakan perempuan bekerja itu nggak punya banyak waktu, nggak juga. Ketika kita memimpin, kita harus punya paling enggak satu mimpi ya, untuk ada perubahan, ada hal yang berbeda ketika kita ada di situ. Perempuan berani membuat keputusan. Nah, jadi sekarang fokus saya adalah mengedukasi ibu-ibu di lingkungan saya. Perempuan gak baperan, perempuan gak mudah tersinggung gitu ya. Dan kegiatan-kegiatan yang saya buat bersama ibu-ibu di lingkungan itu adalah kegiatan yang levelnya itu udah harus naik kelas. Gak bisa itu-itu aja gitu. Jadi saya mengajak mereka untuk berpikir dengan mindset baru bahwa kita bisa naik kelas dengan kualitas kita, membuat kegiatan yang berkualitas, dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita ada. Fenomena tersebut dapat dijelaskan dalam istilah glass ceiling, istilah yang merujuk pada batasan tidak terlihat namun nyata, yang menghambat perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan tertinggi. Salah satu hambatan terbesar bagi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan adalah bias dan stereotip gender yang masih kuat tanam dalam masyarakat. Stereotip tentang kepemimpinan seringkali memenjarakan perempuan dalam kerangka yang kaku. Perempuan dihadapkan pada dilema ganda, seperti harus menunjukkan ketegasan tanpa terlihat agresif, serta menunjukkan empati tanpa terlihat lemah. Di tengah berbagai hambatan yang ada, ternyata masih ada kisah perempuan inspiratif yang mampu menembus langit kaca dan memimpin dengan hebat. Teman-teman mulai saat ini mulai harus berpikir,
apa hal terbaik yang teman-teman bisa kontribusikan untuk keluarga, untuk lingkungan kampus, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketika teman-teman sudah memilih satu hal yang teman-teman ingin kontribusikan, saya yakin di situ akan terbuka jalan perjuangan teman-teman, dan di situ akan terus ada kesempatan. Tapi ketika kita cuma berpikir untuk hidup kita sendiri, untuk tujuan-tujuan kita, dan tidak melihat bahwa ilmu ini harus dikontribusikan dan sebagainya, maka di situ juga akan tertutup jalannya gitu. Jadi mulai melihat dunia yang lebih luas, berpikir untuk berbagi, berpikir untuk melakukan sesuatu, itu kok kayaknya otomatis jalan itu akan terbuka. Perempuan seolah dihadapi pada dua dunia yang tidak saling mendukung. Padahal lingkungan yang sportif mampu mengharmonisasikan kinerja mereka, menyatu dalam sinergi yang indah antara karir dan juga keluarga. Meski demikian, perempuan tetap melangkah maju, menantang segala batasan dan menentukan dinding-dinding tak kasat mata. Menapaki tangga kepemimpinan bukan lagi hanya sekedar mimpi bagi perempuan, melainkan tujuan yang dapat dicapai dengan kerja keras, dukungan, dan perubahan sistemik. Dunia yang setara kini ada di depan mata, dan perempuan adalah bagian penting untuk menuju ke sana.